bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar anak-anak kami hari ini dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Lorentina Panjaitan dari SD Swasta nomor 1 HKBP Balige. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tematik, tetapi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang kedua. Nah, adapun muatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tentang iklan, muatan IPA tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran di hari ini yang pertama, bahasa Indonesia membahas tentang ciri-ciri iklan dan contoh iklan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu pengertian daripada iklan. Nah, apakah anak-anak kami masih ingat apa itu iklan? Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat. Biasanya iklan dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Nah, sekarang apa itu ciri-ciri daripada iklan? Nah, ciri-ciri dari iklan ada 4. Yang pertama, isi iklan. Nah, isi iklan harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan di dalam suatu iklan tersebut. Yang kedua, sasaran iklan, kepada siapa iklan tersebut ditujukan. Yang ketiga, kata kunci iklan. Kata kunci di dalam iklan ini akan menjadi tema iklan tersebut. Yang keempat, maksud gambar. Gambar memiliki makna untuk menyampaikan pesan di dalam suatu iklan tersebut. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang ataupun jasa. Iklan dibuat dengan menarik dengan menampilkan kata-kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan tersebut. Kalimat yang digunakan di dalam sebuah iklan menggunakan kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat ajakan, yaitu dengan menggunakan kata ajakan seperti kata ayo dan marilah. Tujuan penggunaan kalimat persuasif adalah agar masyarakat tertarik terhadap pesan yang disampaikan di dalam sebuah iklan. Ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama itu adalah bersifat mengajak. Yang kedua, menggunakan kata ajakan seperti kata ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Dan yang keempat, bisa diberi rima agar orang yang membaca atau mendengar mengingat pesan yang disampaikan di dalam sebuah iklan. Nah anak-anak, Ibu mempunyai sebuah contoh iklan. Coba perhatikan iklan yang ada ini. Nah, dari iklan tersebut kita akan bisa menemukan apa yang menjadi ciri-ciri dari iklan yang sudah kita bahas di awal pembelajaran kita. Nah, coba perhatikan kembali iklan tersebut. Nah, di dalam iklan tersebut ada kata ayo, sarapan sehat, makan dan minum yang aman dan bergizi. Ada gambar sebuah jam. Nah, dari iklan tersebut kita akan menemukan apa yang menjadi kata kunci dari iklan tersebut.
kepada siapa ditujukan iklan tersebut, dan apa maksud dari gambar yang disampaikan oleh iklan tersebut. Nah, kita perhatikan kembali. Nah, apa yang menjadi kata kunci di dalam iklan tersebut? Coba anak-anak kami temukan. Nah, yang menjadi kata kunci dari iklan tersebut adalah sarapan sehat. Nah, kata yang mengajak terdapat di dalam iklan tersebut, yaitu kata ayo. Nah, kita diajak untuk sarapan sehat. Nah, kemudian kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan kepada masyarakat. Nah, di sini, gambar di sini berarti kita harus sarapan sebelum jam 9 pagi. Nah, sarapan sehat itu berarti sarapan kita itu atau makanan yang kita makan harus yang bergizi. Nah, apa maksud dari gambar yang terdapat di dalam iklan tersebut? Maksudnya adalah supaya kita makan sebelum jam 9 pagi. Itulah anak-anak pembahasan kita tentang iklan, ciri-ciri iklan, dan contoh iklan. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum akan dicerna di dalam tubuh kita. Materi kita yang kedua, ilmu pengetahuan alam, sistem pencernaan makanan pada manusia. Manusia membutuhkan makanan sebagai energi atau sebagai tenaga. Makanan yang kita makan harus makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi dapat kita temukan di dalam makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Apa saja itu makanan 4 sehat dan 5 sempurna? Nah, yang pertama itu ada nasi. Nah, yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk ini contohnya ikan, daging, telur, tahu, tempe. Yang ketiga adalah sayuran. Nah, contoh sayuran ada bayam, kangkung, wortel, brokoli, dan masih banyak lagi contoh sayuran yang bisa anak-anak kami sebutkan. Yang keempat itu ada buah-buahan. Nah, buah-buahannya seperti mangga, jeruk, anggur, dan masih banyak contoh buah yang lain. Yang kelima itu adalah susu. Nah, itulah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi, makanan 4 sehat, 5 sempurna yang sudah Ibu sebutkan akan diolah di dalam tubuh kita dengan bantuan alat pencernaan. Apa saja alat pencernaan pada manusia? Alat pencernaan makanan pada manusia yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sistem pencernaan makanan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula berbentuk kasar akan berubah menjadi bentuk halus dengan bantuan enzim dan gigi. Pencernaan makanan pada manusia ada 2 jenis. Yang pertama, pencernaan secara mekanis, yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan dengan bantuan alat pencernaan. Pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut dan lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan dengan melibatkan enzim-enzim pencernaan. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Jadi anak-anak, itulah tadi pencernaan makanan pada manusia
yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tadi apa saja alat-alat pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama, mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, sekarang kita akan mengurutkan sistem pencernaan makanan. Yang pertama, mulut. Makanan masuk ke dalam mulut, di dalam mulut terdapat rongga mulut, gigi, air liur. Makanan yang dikunyah di dalam mulut dibantu dengan air liur. Dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan, kemudian dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung dan dicerna di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus akan dilanjutkan ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air. Kemudian dari usus besar, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan ke anus melalui BAB atau buang air besar. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buccal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rektum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah, yaitu melalui saraf pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot perasa yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pengecap pada lidah disebut dengan papila lidah yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esofagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esofagus. Di dalam esofagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Lambung.
Lambung merupakan kantung berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung disebut kardia, bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus, bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kehijauan yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berperan mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi peptid dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh junjot usus atau villi yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Villi tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Itulah pembahasan kita tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu tentang ciri-ciri dari iklan. Ciri-ciri iklan yang pertama tadi, isi iklan. Yang kedua, sasaran iklan. Yang ketiga, kata kunci iklan. Dan yang keempat adalah maksud gambar. Nah, yang kedua, IPA tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia diurutkan dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus.
Anak-anak, sebagai tugasmu di rumah, yang pertama, coba cari sebuah iklan di media cetak, kemudian sebutkan apa kata kunci iklan, kepada siapa iklan ditujukan, dan apa maksud iklan tersebut. Tugasmu yang kedua, coba sebutkan urutan sistem pencernaan makanan pada manusia. Demikianlah pembelajaran tematik hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga, menjaga jarak. Sampai jumpa. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa.
makanan